Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Farid. Di video kali ini, kita akan membahas soal tes masuk apoteker part 4. Di part 4 ini, kita khusus membahas soal hitungan ya teman-teman. Kita langsung mulai aja yuk. Soal nomor 31. Berapa normalitas HCl dengan MR 36,5 dengan BJ 1,19 kg per liter dan persentasenya 37%. Pilihannya A. 10,20 N, B. 12,06 N, C. 14,03 N, D. 16,02 N, E. 12,60 N. Untuk pembahasannya, diketahui ya nilai MR HCl 36,5, lalu berat jenis atau BJ 1,19 kg per liter, dan P atau persentasenya 37%. Ditanya normalitas. Untuk menjawabnya, kita hitung terlebih dahulu berat ekivalen atau BE. Untuk menghitung BE, caranya adalah massa relatif atau MR dibagi bilangan oksidasi atau bilox. Untuk menghitung bilangan oksidasi ini, kita lihat dari reaksi HCl. HCl menghasilkan H+ dan Cl-, di mana plus ini adalah kationnya dan minus ini adalah anionnya. Untuk bilangan oksidasinya dilihat dari nilai plusnya yaitu 1. Jadi, bilangan oksidasinya adalah 1. Lalu kita masukkan ke rumus BE tadi ya teman-teman. BE sama dengan MR dibagi bilox. Jadinya 36,5 dibagi 1. Maka hasil BE-nya 36,5. Untuk perhitungan ini, kita pakai cara cepat saja ya teman-teman, yaitu dengan memasukkan nilai rumus normalitas sama dengan persentase dikali BJ dikali 10 dibagi BE. Tadi kita sudah mengetahui ya masing-masing nilainya, tinggal kita masukkan saja, yaitu N sama dengan 37% dikali 1,19 kg per liter dikali 10 dibagi 36,5. Hasil normalitasnya 12,06. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 32. Banyaknya kristal C2H2O4 2H2O atau yang disebut asam oksalat hidrat ini yang dibutuhkan untuk membuat asam oksalat 100 ml 1 N adalah pilihannya A. 3,1 gram, B. 1,3 gram, C. 6,3 gram, D. 3,6 gram, E. 5,3 gram. Untuk pembahasannya, dari soal kita hanya tahu nilai atom relatifnya saja ya. Jadi kita harus menghitung sendiri nilai massa relatifnya. Teman-teman harus ingat ya, dari atom relatif masing-masing yang tertera, nilai C atau karbon sama dengan 12, nilai H hidrogen sama dengan 1, nilai O untuk oksigen sama dengan 16. Setelah itu kita masukkan ya. Di sini saya menuliskannya H2C2O4 2H2O. Sama saja ya teman-teman. Kita langsung masukkan ya. Untuk H2 berarti 2 dikali 1. C2 berarti kita tambahkan 2 dikali 12. Lalu kita tambahkan lagi dengan O4 berarti 4 dikali 16. Dan kita tambahkan lagi dengan 2H2. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus mengalikannya. Nilai H-nya berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita kalikan dengan jumlah AR-nya yaitu 1, berarti 4 dikali 1. Dan ditambah yang terakhir 2 dikali O, berarti 2 dikali 16. Kita masukkan di sini ya, 2 ditambah 24 ditambah 64 ditambah 4 ditambah 32. Jadi total massa relatif dari asam oksalat hidrat ini 126. Setelah kita mengetahui nilai MR-nya, kita harus mencari nilai valensinya.
kita langsung saja cari valensinya, yaitu H2C2O4 ya teman-teman. Dalam reaksinya menghasilkan nilai 2H+ plus C2O4 2-. Nah, di sini nilai plusnya berarti 2 ya. Jadi, valensinya adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tersebut, lalu kita masukkan ya ke rumus normalitas sama dengan molaritas dikali valensi. Nilai normalitasnya tadi kita sudah mengetahui ya teman-teman, yaitu 1N. 1N sama dengan M untuk molaritas ya, dikalikan valensi yang sudah kita dapat tadi, 2. Nah, jadi untuk molaritasnya, molaritas sama dengan 1N dibagi 2, jadi hasilnya 0,5 M. Setelah kita mendapatkan nilai molaritas, lalu kita masukkan ke rumus molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 dibagi volume dalam mili. Untuk di soal kimia ini memang teman-teman harus mengingat beberapa rumus yang sudah ada ya teman-teman. Pasti teman-teman bisa bila teman-teman sering mengerjakan soal seperti ini ya. Ayo kita langsung lanjut saja. Molaritasnya kita sudah dapat, yaitu tadi 0,5 M. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah massa. Kita langsung ya. Massa dibagi MR tadi 126 dikali 1000 dibagi 100. Berarti untuk mendapatkan massanya, kita melakukan perkalian silang ya. 0,5 M dikali 126. Nah, yang tadi, yang 1000 dibagikan dengan volumenya tadi 100 ml, berarti 10. 0,5 dikali 126 dibagi 10. Maka hasil masanya 6,3 gram. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Soal nomor 33. Apoteker di industri farmasi melakukan penetapan kadar tablet asetalsal dengan spektrofotometer dari kurva kalibrasi. Diperoleh persamaan regresi linier. Y sama dengan 0,032 ditambah 0,057X dan serapan sampel sebesar 0,602. Berapakah konsentrasi paracetamol tersebut? Pilihannya: A. 1 mikrogram per mili, B. 10 mikrogram per mili, C. 50 mikrogram per mili, D. 5 mikrogram per mili, E. 15 mikrogram per mili. Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui ya tadi nilai serapan sampelnya yaitu 0,602. Nah, ini adalah nilai Y ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 0,032 ditambah 0,057X. Nah, kita masukkan ya. Nilainya tadi 0,602 sama dengan 0,032 ditambah 0,057X. Nah, 0,032 pindah ruas menjadi seperti ini ya, 0,602 dikurang 0,032. Nah, sama dengan 0,057X. Nah, untuk mencari nilai X atau konsentrasi paracetamol tadi, caranya adalah X sama dengan 0,57 dibagi 0,057. Hasilnya 10 mikrogram per mili. Jadi jawabannya B ya. Soal nomor 34. Suatu sampel gas yang tidak diketahui memiliki massa sebesar 2 gram dengan tekanan 0,5 atmosfer dan volume 2 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah berat molekul gas tersebut? Pilihannya: A. 3,88 gram per mol, B. 38,87 gram per mol, C. 4,88 gram per mol, D. 48,87 gram per mol, E. 5,88 gram per mol. Untuk pembahasannya, tadi kita sudah mengetahui ya, yaitu tekanan gasnya yang dilambangkan dengan P, yaitu 0,5 atmosfer. Suhunya yang dilambangkan dengan T, 25 derajat Celcius. Nah, di sini satuannya harus Kelvin ya. Untuk mengubah Celcius ke Kelvin, jangan lupa ya, harus ditambah
273. Jadi suhunya 298 derajat Kelvin. Untuk volume gasnya harus dalam satuan liter. Sudah benar ya tadi, 2 liter. Nah, untuk menghitung berat molekul gas, teman-teman harus ingat ya, untuk nilai R, tetapannya yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Yang ditanya adalah berat molekul gas ya, itu sama dengan mR. Nah, kita langsung pakai rumus ini saja ya. mR sama dengan berat jenis dikali R atau tetapan tadi dikalikan suhu atau T dibagi P tekanannya. Nah, untuk menghitung massa jenisnya, caranya adalah Berat jenis sama dengan berat dibagi volume. tadi kita sudah mengetahui ya beratnya yaitu 2 gram. Dibagi dengan volumenya dalam liter yaitu 2 liter. Jadi 2 gram dibagi 2 liter. Maka berat jenisnya 1 gram per liter. Nah, langsung kita masukkan saja ke rumus tadi untuk menghitung berat molekul gasnya. mR sama dengan 1 gram per liter dikali 0,082 dikali 298 dibagi 0,5. Hasil yang didapat adalah 48,87 gram per mol. Jadi jawabannya D ya. Soal nomor 35. Apoteker di industri farmasi akan membuat krim arbutinin menggunakan kombinasi 2 surfaktan, yaitu 3 bagian twin 80 dengan nilai HLB 15 dan 2 bagian span 80 dengan nilai HLB 4. Berapakah HLB campuran dalam pembuatan krim tersebut? Pilihannya A. 10,3, B. 10,4, C. 10,5, D. 10,6, E. 10,7. Untuk menjawabnya, kita sudah mengetahui ya, twin tadi mempunyai 3 bagian dengan nilai HLB 15 dan span mempunyai 2 bagian, yaitu dengan HLB 4. Yang ditanya nilai HLB campuran. Nah, untuk menghitungnya kita bisa pakai cara ini. Yang pertama, twinnya. Twin itu 3 bagian dan dibagi dengan total dari bagian masing-masing twin dan span, yaitu 3 dibagi 3 tambah 2 dikali 15. 15 ini adalah HLB dari twin. Hasilnya 9 ya untuk twinnya. Dan untuk spannya yaitu 2 dibagi 3 ditambah 2 dikalikan dengan nilai HLB yaitu 4. Hasilnya adalah 1,6. Nah, untuk menghitung nilai HLB campurannya, kita tinggal menjumlahkan ya. 9 ditambah 1,6. Hasilnya 10,6. Jadi, jawabannya adalah D ya teman-teman. Teman-teman, kurang lebihnya Mohon maaf ya. semoga teman-teman mengerti apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Tunggu video kami selanjutnya di part 5. Saya pamit dahulu. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk video kami selanjutnya.